Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wazidna ilman wa fiqhan wa amalan ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi syarhi kitab An-Nubdha fil Fiqhi li Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur rahimahullahu taala. Kemarin sudah masuk dalam pembahasan arkan al-wudu. Nah, di mana rukun wudu? Qala rahimahullahu taala furudul wudu. Furudul wudu sittah. Al-awwal an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. As-tsani ghuslul wajhi jami'iha sya'ran wa basharan illa batinal lihyatil kathifah wal 'aridaini al kathifain. As-salis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaiha hatta tahtal adfar. Ini tiga rukun sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu. Summa qala rahimahullahu taala ar-rabi' mashu syai'in minar ra's. Rukun yang keempat adalah mengusap mashu syai'in, sesuatu dari rambut. 6. Yang dimaksud dengan mengusap di sini al-masah, ya, di sini beliau menggunakan kata al-masah taba'an lil Quran, tentunya sesuai dengan Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan wamsahu biru'usikum. Maka al-masah berbeda dengan al-ghusl. Al-ghusl cuci, itu cuci tangan sampai cuci muka, cuci tangan sampai siku, cuci kaki. Adapun kepala dikatakan al-masah, diusap. Ya, yang dimaksud dengan mengusap di sini adalah ayyuballila yadaihi. Ya, dia membasahkan kedua tangannya, kemudian dia mengusap kepalanya. Jadi bukan dengan menyiram air ke kepala, tapi sekedar dia ambil air, ketika tangannya sudah basah, dia buang airnya, kemudian dia usapkan. Ya, jadi yang dimaksud dengan mengusap adalah ya tangan yang basah ini diusapkan ke kepala. Ini yang dimaksud di sini. Maka termasuk rukun wudu yang wudu tidak syah tanpanya adalah mengusap kepala. Pertanyaannya, berapa banyak yang diusap dari kepalanya baru dianggap syah? Apakah harus diusap semuanya atau diusap harus seperempatnya, ya, atau sepertiganya? Ya, kata beliau rahimahullahu taala, yang penting ya, yang penting ada bahagian dari apa namanya? Rambut yang diusap. Ya. Afwan sebentar.
Taib afwan. Eh, jadi yang diusap di sini adalah bahagian rambut. Tidak ada ketentuan, yang penting dia mengusap syai'in. Syai'in itu sekecil apapun. Seandainya ada orang mengusap kepala satu helai rambut saja, misalnya rambutnya pendek, diambil, dia basahkan air, kemudian dia mengusap sebegini, ya sedikit, maka ini sudah syah. Ya, maka ini sudah syah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Wamsahu biruusikum. Usaplah kepala kalian. Huruf ba pada kata biruusikum itu bermakna tab'id. Ya. Bermakna apa? Afwan, 6, bermakna tab'id. Yani usaplah sebahagian dari kepala kalian, dari kepala kalian. Maka sedikit seperti ini sudah dianggap sebahagian, sudah ada. Ya sampai sini, maka kita katakan untuk keabsahannya kalau mau dikatakan syah, maka walaupun sedikit diambil bagian depan ya seperti ini satu, kemudian atau dia bagian sini atau bagian sini atau bagian belakangnya, itu sudah dianggap syah. Itu sudah dianggap syah dalam mengusap kepala. Maka bagaimanapun, bagian manapun dari kepalanya yang dia usap itu sudah syah. Walaupun kita akan sebutkan nanti bahwa sunnahnya itu dia mengusap semua kepalanya. Itu sunnahnya. Tapi kalau untuk keabsahannya, untuk syah, sekedar syah wudhu, maka bagian manapun dari kepalanya diusap, maka itu wudhunya sudah syah. Jelas ya? Taib. Demikian pula kalau seorang, tadi kalau misalnya orang pendek rambutnya, tidak ada rambutnya atau botak, maka kepalanya saja. Maka yang dimaksud dengan mengusap di sini adalah mengusap kepala. Ya, mengusap apa? Mengusap kepala. Jadi kalau ada orang tidak ada rambutnya tidak ada masalah, mengusap kepala. Kalau ada orang punya rambut, maka rambutnya yang diusap. Rambutnya yang diusap karena itu bagian dari kepala. Bagian dari kepala. Cuman yang harus digarisbawahi, kalau seorang cuman mengusap rambut saja, kalau seorang cuman mengusap rambut saja, maka eh, rambut yang diusap adalah rambut yang masuk dalam daerah kepala. Masuk dalam lingkup kepala. Saya kasih contoh. Misalnya perempuan, panjang rambutnya sampai di sini misalnya. Sampai ke bahu rambutnya. Berarti kan rambut yang menjadi batas kepala cuma seperti ini, sampai di sini saja ini. Nah, seandainya perempuan dia mengusap, dia mengambil air, kemudian dia usap rambutnya cuma rambut bagian sini saja diusap, maka ini tidak syah. Ini tidak syah. Kenapa? Karena yang asal yang diusap adalah kepala. Asal yang diusap adalah apa? Kepala. Maka kalaupun dia mengusap rambut, maka rambut yang diusap yang dikatakan syah adalah kalau rambut tersebut masuk dalam daerah kepala. Masuk dalam apa? Wilayah kepala. Ya. Adapun kalau dia mengusap rambut yang sudah lewat dari kepala, diambil air baru diusap sininya, atau di ujung rambutnya dia usap, maka ini tidak syah. Ini tidak syah. Kenapa? Karena yang disuruh bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala, itu asalnya. Maka kalaupun dia mengusap rambut yang menjadi yang menutupi kepalanya, maka rambut yang diusap adalah rambut yang apa? Yang masuk dalam bagian kepala. Yang masuk dalam bagian apa? Bagian kepala. Jelas ya? Baik. Mashu syai'in minar ra's. Mengusap sekecil apapun bagian dari kepala. Nah, ini syarat atau ini apa minimal hukum wajibnya. Minimal keabsahannya dia syah kalau dia mengusap sebagian dari kepala. Sunnahnya adalah dia mengusap semuanya. Dia mengusap apa? Semuanya. Kata para ulama adalah dia meletakkan jempolnya di sini, ya, dia meletakkan jempolnya di sini, ya. Kemudian dia mempertemukan ujung jarinya kanan dan kiri, kemudian dia perjalankan sampai ke belakang. Dia memperjalankan sampai ke belakang. Kalau kira-kira semua rambutnya sudah terusap, ya, maka sudah cukup. Tapi kalau masih ada bagian rambut yang tidak terkena, maka dia majukan lagi ke depan. Maka dia majukan lagi ke depan. 6. Ini kaifiat yang sunnahnya. Jadi dia taruh tangannya di sini, misalnya di apa namanya pelipisnya ataupun di dekat telinga. Kemudian dia perjalankan, ya, jari dengan jarinya dipertemukan, kemudian diperjalankan ke belakang. Ya, kalau memang masih ada rambut yang tidak kena karena agak lebat rambutnya, dia jalankan lagi kembali ke depan. Dijalankan kembali ke depan. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala al-khamis, rukun yang kelima. Ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wa syuquqihima. Mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki atau ma'a bersama dengan mata kaki. Maka mata kaki itu masuk. Mata kaki juga dicuci. Karena itulah disebutkan dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW ketika mencuci kaki itu sampai ke pertengahan betis.
ya, sampai ke pertengahan betis. Itu sunnahnya. Sunnahnya sampai ke pertengahan betis. Adapun kadar wajibnya, kadar yang penting syahnya, yaitu pas di atasnya mata kaki. Mata kaki juga masuk dicuci. Ya, mata kaki juga masuk dicuci. Iya. Jadi yang dimaksud dengan al-ka'bain di sini adalah mata kaki. Nah, kemudian diperhatikan tumit. Nah, ini tumit juga kadang banyak yang apa namanya lalai seorang untuk mencucinya. Ya, sampai ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat wudhu karena sudah hampir qomat dan mereka buru-buru, maka apa namanya sebagian ada yang tidak mencuci bagian tumitnya kecil, ya, bagian kulitnya masih ada tumitnya yang tidak kena air. Maka beliau mengancam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka, itu tumit akan masuk neraka gara-gara tidak apa namanya tidak dicuci. Yani orangnya akan masuk neraka. Orangnya akan masuk neraka. Maka dalam mencuci kaki diperhatikan seluruhnya karena ini rukun. Kemudian kata beliau, "Wa syuquqihima." Syak-syaknya. Ya, nanti kita akan terangkan apa yang syuquqihima. Baik. Kita ini dulu, kembali ke asal dulu. Ya, sama seperti tangan sampai siku tadi, tangan sampai siku, maka kaki sampai mata kaki juga harus diperhatikan apa? Celah-celah di antara jari jemari. Demikian pula apa? Kuku. Ya, sudah disebutkan tadi semua sebagaimana kulit yang berada di bawah kuku yang panjang lewat dari normalnya itu wajib dicuci, maka demikian pula kaki. Ya. Kulit yang tertutupi oleh oleh kuku yang terlalu panjang ini juga dicuci. Ini juga dicuci. Maka seperti disebutkan sebelumnya bahwa ya dimakruhkan kuku itu panjang. Ya, karena apalagi kalau berimbas sampai membuat kulit di bawah kukunya tidak tercuci karena adanya kotoran di situ. Karena adanya kotoran di situ. Nah, kemudian antara ruas-ruas jari diperhatikan. Kapan ada sedikit di antara ruas jari-jari tidak kena air, maka wudhunya tidak syah. Maka wudhunya tidak syah. Maka karena itulah kata para ulama, hukum asal nyilang-nyilingi jari, yakni apa namanya? Itu jari jemari. Kalau tangan dimasukkan air di sela-selanya, kalau kaki kita pakai kelingking misalnya dimasukkan di antara jari-jari itu biar air masuk ke situ. Itu hukum asalnya sunnah. Tapi kalau misalnya tanpa diselang-selingi pakai jari itu airnya tidak masuk di sela-sela, maka itu hukumnya jadi wajib. Namanya takhlil al-asabi. Takhlil al-asabi, yakni memasukkan air di sela-sela jari jemari. Apakah dengan menggunakan kelingking atau yang lain misalnya. Jelas ya? Jadi hukum asal menyelang-nyelingi jari itu hukumnya sunnah, kecuali kalau dikhawatirkan atau tanpa selang-seling itu, tanpa menggunakan bantuan jari itu, air tidak bisa masuk di sela-selanya, di sela-sela kaki, ya maka jadi hukumnya wajib. Hukumnya menjadi wajib. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa syuquqihima, dan retak-retakan kaki. Nah, ini kadang kan kaki itu retak-retak. Nah, ketika kaki retak-retak itu, ini dari kedetailan, ya kedetailan. Ketika kaki retak, kemudian anggaplah misalnya kayak membentuk apa ya, membentuk lembah sedikit ya, lembah kecil, kecil sekali. Namanya kaki kalau apa namanya pecah-pecah atau bahkan mungkin ada yang apa namanya, ada yang agak terbuka sedikit kakinya, ya. Maka asalnya kan dia itu bagian dalam kan, asalnya dia bagian dalam. Tapi ketika dia terbuka, maka dia menjadi bagian zohir. Karena itulah harus memasukkan air di sela-sela itu. Harus juga kena air di dalam syukuk, di dalam pecahan-pecahan kaki itu. Kaki yang pecah-pecah, kaki yang pecah-pecah, retak-retak, yang kelihatan bagian tengahnya dari luar, kalau kita lihat ini kelihatan, maka air harus dimasukkan ke situ. Itu tadinya dia bagian dalam, tapi sekarang dihukumi hukum zohir. Ya, memang dia asalnya ketika kaki rapat kan dia tidak kelihatan kan, batin dia. Tapi ketika kaki terbelah sedikit, kemudian apa pecah-pecah, kemudian kelihatan, maka dia lahu hukmu zahir. Dia hukumnya sama seperti kulit yang lain, ya, zahir tubuh. Maka wajib untuk memasukkan air atau mencuci air ke dalam syukuk, ke dalam pecahan-pecahan apa retakan kaki yang retak tersebut. Karena dia sekarang dihukumi hukmu zahir, bukan lagi hukmul batin. Jelas sampai sini ya? Nah, ini yang dimaksud di sini oleh penulis rahimahullahu taala wa syuquqihima, yakni retakan ataupun apa namanya pecahan ya, bukan pecahan ya, retak ya. Kakinya pecah-pecah misalnya ya, kemudian ada apa namanya? Sela-sela di antaranya, maka air itu dimasukkan ke situ. Ya, karena itu sekarang fi hukmi dzahir. Jelas? Ini yang dimaksud oleh penulis rahimahullah wa syuquqihima. Baik.
Tsumma qala rahimahullah, dan sama seperti tangan, kalau jari-jarinya terpotong misalnya, maka dia cuci yang masih ada. Kalau terpotongnya sampai di bawah mata kaki misalnya, maka mata kakinya tetap dicuci. Kalau sudah terpotong semua kakinya, maka gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Jelas ya? Gugur kewajiban dia mencuci kaki. Tsumma qala rahimahullahu taala, pada rukun yang terakhir, as-sadis at-tartibu hakadha. Ya, rukun wudu yang keenam, ini namanya rukun maknawi. Rukun maknawi yakni tartib, mengurutkan hakadha, seperti ini urutannya. Wajah dulu, baru tangan sampai siku, baru mengusap kepala, baru cuci kaki. Kalau ada orang berwudu, mulai cuci tangan sampai siku, baru muka, baru kepala, baru kaki, maka wudunya tidak syah. Kenapa? Tidak tertib. Tidak tertib. Jadi tertibnya harus seperti ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah juga tangan sampai siku. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Maka di sini Allah menyebutkan empat, Allah Ta'ala menyebutkan empat. Yang pertama cuci, yang kedua cuci, yang ketiga usap, yang keempat cuci. Nah, di sini ada dua cuci, ada tiga cuci, tapi diperantarai oleh satu mengusap. Ya. Ideal normalnya dalam Al-Qur'an, di antara metode Al-Qur'an itu menggabungkan atau ya, menyatukan hal-hal yang sama. Menyatukan hal-hal yang sama. Ya, yakni kalau idealnya kan begitu. Cuci, baru yang terakhir usap. Cuci, baru yang terakhir usap. Tapi di sini Allah Ta'ala menyusun dengan apa? Cuci, usap, baru cuci. Ya. Jadi cuci yang terakhir cuci kaki, ini dipisahkan dari cuci muka dan cuci tangan sampai siku. Padahal sama-sama cuci. Ya, dipisahkan oleh apa? Dipisahkan oleh mengusap kepala, mengusap. Jadi mengusap dimasukkan di tengah-tengah antara mencuci dengan mencuci. Dan ini tidaklah dilakukan, kata para ulama, dan ini menunjukkan bahwa memang demikian harus tertib. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya, di antara hikmah ayat ini, kenapa dipisahkan cuci tangan, cuci muka, cuci tangan dengan cuci kaki, padahal sama-sama cuci, tapi dipisahkan dengan mengusap, itu dikarenakan harus tertib, memang seperti itu. Ya, maka dari sini para ulama memahami bahwa apa? Nah, harus tertib. Harus tertib. Taib. Para ulama mengatakan tertib ini hukumnya rukun wudu, ya, kecuali pada beberapa keadaan. Di antara keadaan, ini ada dua keadaan disebutkan oleh para fuqaha, tapi nanti akan kita singgung bahasan yang kedua di mandi wajib, insyaallah taala. Di antara pengecualiannya, misalnya kalau ada orang mandi dengan terjun ke dalam kolam atau danau dengan niat wudu. Dengan niat wudu. Misalnya dia mau berwudu, mau wudu, tapi memang lagi panas, ya sudah. Dia pun terjun ke air, ya, menceburkan semua tubuhnya, dengan niat wudu. Maka setelah dia keluar, maka dia sudah dianggap syah wudunya. Ini pengecualian dari hukum tertib. Ini kan kalau ada orang misalnya gaya batu, ya, kakinya duluan, betis, baru naik ke atas, jadi yang paling terakhir kena air kepala. Itu kan tidak tertib. Tapi ini tidak ada masalah. Hukumnya syah tertibnya. Apa hukumnya syah? Wudunya. Karena ini termasuk pengecualian dalam masalah tertib. Ya, kalau dia berwudu secara normal, maka harus tertib seperti ini. Tapi kalau dia menceburkan dirinya ke dalam air sampai tenggelam, dengan syarat harus tenggelam seluruh tubuhnya, ya. Ya, tenggelam seluruh tubuhnya, karena kan ini kepala rukun wudu. Maka tenggelam seluruh tubuhnya dan dia meniatkan wudu ketika itu, maka apa? Wudunya sudah syah, walaupun tidak tertib. Walaupun tidak tertib. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai 6 rukun wudu. Baik, selanjutnya beliau menyebutkan nawaqid al-wudu. Nah, sebelum kita masuk menyebutkan nawaqidul wudu, ada beberapa hal yang butuh diketahui berkenaan dengan sunnah-sunnah wudu, dan ini mimbab menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu. Baik. Karena di sini penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan secara detail mengenai sunnah-sunnah wudu, dengan alasan yang sudah kita kemukakan bahwa ini adalah buku yang ringkas dan beliau hanya fokus membahas apa-apa yang
mengesahkan wudhu seseorang. Apa-apa yang mengesahkan yang wudhunya seorang dianggap syah. Makanya beliau tidak singgung yang sunnah-sunnah, karena sunnah itu menyempurnakan wudhu. Nah, karena beliau tidak sebutkan secara detail, di sini juga kita hanya akan menyebutkan pointer-pointernya saja. Pointer-pointernya saja. Baik. Imam Abu Syuja rahimahullahu taala menyebutkan dalam matan Abu Syuja 10 sunnah wudu. 10 sunnah wudu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Yang pertama adalah membaca basmalah. Nah, dan sebelum itu ada yang mengatakan apa? Termasuk sunnah wudu adalah bersiwak. Iya. Bersiwak. Ini saya langsung sebutkan dan saya gabungkan ya dengan apa yang disebutkan oleh Abu Syuja rahimahullahu taala. Jadi kalau kita mau katakan sunnah wudu yang pertama adalah siwak. Siwak, menyikat gigi. Setelah itu membaca basmalah at-tasmiyah. Ya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah wudu yang kedua. Kemudian yang ketiga mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan di awal wudu itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. 6. Di mana cara yang paling afdol? Di mana cara yang paling afdol adalah dia mengambil air, kemudian setengahnya masuk ke mulut dan setengahnya masuk ke hidung. Setengahnya masuk ke mulut dan setengahnya masuk ke hidung. Baru dia keluarkan. Itu cara yang paling afdol dan para fuqaha menyebutkan 5 cara. Insyaallah taala kita akan terangkan di tempat-tempat di kitab-kitab yang lebih besar dibandingkan ini. Tapi cara yang paling afdol adalah dengan mengambil air setengahnya yang masuk ke mulut dan setengahnya masuk ke hidung. Ya, jelas sampai sini ini cara yang paling afdol. Walaupun cara yang dilakukan oleh sebagian orang juga ya tidak ada masalah syah. Ya, karena intinya kan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung sunnah. Maka bagaimanapun caranya hukumnya syah asalnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai pahala tambahan, sunnah lebih besar pahalanya, maka ini cara yang paling baik. Yaitu ambil air, setengahnya masuk ke mulut, setengahnya masuk ke hidung, ambil air lagi, setengahnya masuk ke mulut, setengah masuk ke hidung, sampai 3 kali. Baik, ini sunnah wudu yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulangi, siwak, baca basmalah, cuci tangan sampai pergelangan tangan, kemudian kumur-kumur, dan menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung. Termasuk di dalamnya menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini satu paket, gitu ya. Menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkan. Kemudian yang keenam, mengusap semua kepala. Ingat, yang menjadi rukun adalah mengusap sebahagian kepala. Tapi disunnahkan mengusap semua kepala. Ya, jadi mengusap semua kepala itu rukun. Mengusap semua kepala itu sunnah. Yang rukun itu mengusap sebahagian kepala. Yang ketujuh, mengusap telinga. Mengusap telinga. Ini rukun yang sunnah yang ketujuh, mengusap telinga. Di mana disebutkan kaifiatnya adalah telunjuk ini masuk ke dalam lubang telinga, sementara jempol ini di luar telinga, di daun telinganya bagian luar. Ya. Jadi telunjuk masuk ke dalam telinga, ya, sementara jempolnya itu di luar telinga. Ini warid disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, ini cara mengusap telinga. Ini yang ke-7. Mengusap kedua telinga. Kemudian, dan sudah kita sebutkan bahwa mengusap telinga itu dengan air yang baru, bukan dengan air bekas mengusap kepala. Ya. Bukan dengan air mengusap ke kepala. Ya. Kecuali kalau dia mengusap kepalanya 2 atau 3 kali. Maka air yang kedua dan yang ketiga kan sudah bukan mustakmal. Ya, maka boleh dipakai untuk mengusap telinga. Tapi kalau seandainya dia mengusap kepala cuma 1 kali, maka ini air mustakmal. Tidak boleh dipakai mengusap kepala. Tapi kalau dia mengusap kepalanya untuk kali yang kedua, maka yang kedua ini sudah sunnah hukumnya. Air bekas tangannya bukan lagi mustakmal. Maka sudah boleh bagi dia untuk mengusap telinganya dengan bekas air mengusap kepala untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya. Adapun kalau dia cuma mengusap kepala 1 kali, maka air bekas itu tidak boleh dipakai mengusap telinga karena itu air mustakmal. Jelas ya? Ini sunnah yang ke-7, yaitu mengusap kedua telinga, bagian dalam dan di luar dengan air yang baru. Kalau dia cuma 1 kali mengusap telinga. Berikutnya adalah takhlilul lihya, menyelang-nyelingi janggut. Ambil air kemudian diselang-selingi janggut. Kita sudah sebutkan pertemuan sebelumnya bahwa bagian dagu yang tertutupi oleh janggut, bagian dagu ini yang tertutupi oleh janggut,
Kalau janggutnya tipis, maka harus cuci juga bagian dalamnya. Kalau janggutnya tebal, cukup bagian luarnya saja. Sudah berlalu kan? Berikutnya, yang ke berapa? Yang ke 9, selang-selingi jari jemari tangan dan kaki. Nah, ini kita katakan kalau airnya bisa masuk tanpa diselang-selingi. Tapi kalau misalnya tidak bisa masuk, ya kecuali diselang-selingi, maka hukumnya jadi wajib. Ya, masuk bagian dari rukun. Baik. Kemudian yang ke 10, kanan baru kiri. Ini juga hukumnya sunnah. Kanan baru kiri. Pada tangan dan pada kaki tentunya. Pada tangan dan pada kaki. Kalau ada orang misalnya pas dia cuci tangan sampai siku, kiri dulu baru kanan, maka hukum wudhunya syah. Seandainya ada yang mulai kiri baru kanan, maka hukumnya syah, tapi dia makruh. Hukumnya makruh. Karena mendahulukan kanan baru kiri, hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-11 adalah 3 kali 3 kali. Cuci tangan 3 kali, umur 3 kali, cuci muka 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, mengusap kepala 3 kali, cuci kaki 3 kali. Usap telinga, cuci kepala 3, usap kepala 3 kali, usap telinga 3 kali, cuci kaki 3 kali. Semuanya 3 kali. Ini sunnah yang ke-10. Ya. Wajibnya adalah 2 kali. Wajibnya adalah 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Cuman yang harus diperhatikan di sini, hitungan kedua dan ketiga, hitungan kedua dan yang ketiga itu nanti terhitung, ya, itu nanti terhitung kalau sudah kena air semua di bagian di percobaan di cucian yang pertama. Contoh, kalau saya mencuci muka, saya ambil air mencuci muka, saya siramkan air ke muka. Saya yakin di sini belum kena air dan bagian sini masih belum kena air. Maka ini belum dihitung satu. Belum dihitung satu. Saya ambil air yang kedua, saya tutupi yang tidak kena tadi yang pertama. Nah, sudah kena semua, ini baru terhitung satu. Ini baru terhitung satu. Berikutnya itu 2, berikutnya itu 3. Jelas ya? Jadi hitungan kedua dan yang ketiga, itu baru terhitung setelah semuanya kena. Ketika saya cuci tangan sampai siku, saya ambil air. Saya ambil air pakai tangan, saya siramkan. Saya yakin masih ada bagian yang belum kena di sini mungkin atau di mana, yakin. Maka ini belum dihitung satu kali nih, belum dihitung satu kali. Atau saya ambil air pakai timba, saya siram. Saya siram. Saya yakin yang di sini belum kena ini. Sela-selanya belum kena. Ini belum dihitung satu. Saya ambil air berikutnya, saya siram sisanya yang belum kena, sudah kena semuanya, ini baru satu. Baru dihitung satu ini. Selanjutnya baru 2, selanjutnya baru ketiga. Jelas ya? Maka yang dimaksud di sini sunnah 3 kali 3 kali, yakni mengusap semuanya 3 kali, mencuci semuanya 3 kali. Ya, hitungan 2 dan 3 itu nanti dimulai ketika semua anggota tubuh sudah kena air. Selama belum kena, hatta walaupun 3 kali. Misalnya, saya cuci muka, 1. Airnya misalnya tinggal sedikit, cuma di sini doang yang kena. Ini belum. Saya ambil lagi air yang kedua. Saya perluas lagi. Oh, ternyata masih ada sini sama sini belum kena. Saya ambil lagi air yang ketiga. Saya kenakan seluruhnya, sudah kena seluruhnya, itu baru dihitung 1. Itu baru dihitung 1. Nah, setelahnya itu baru 2, baru 3. Baru 2, baru 3. Jelas ya? Nah, itu yang dimaksud dengan mencuci wajah atau mencuci anggota tubuh 3 kali 3 kali. Mengusap 3 kali 3 kali kepala. Jelas ya? Baik. Kemudian rukun sunnah wudhu yang ke berapa sudah? Yang ke-11. Ya, yang ke-11 adalah al-muwalah. Al-muwalah itu adalah berurutan dan bukan berurutan. Muwalah itu artinya apa? Dia kerjakan yang kedua segera setelah yang pertama. Setelah dia cuci tangan, dia langsung kumur-kumur. Setelah itu langsung dia cuci muka. Ya, tidak ada jeda di antaranya. Tidak ada jeda yang menyebabkan anggota wudhu sebelumnya mengering sebelum saya lakukan yang berikutnya. Tapi ini hukumnya mualah sunnah. Contoh, saya berwudhu. Setelah itu saya cuci muka. Setelah saya cuci muka, saya cuci tangan sampai siku. Cuci tangan sampai siku, misalnya saya tiba-tiba melakukan ada keperluan tiba-tiba. Misalnya disuruh keluar rumah lah, harus segera dilakukan. Saya keluar sebentar doang, tapi kan lagi panas-panas di luar. Ini semua kering. Ini kering tangan ini. Sudah kering air wudhunya. Tadi kan basah. Saya keluar panas-panas, kering wudhunya. Saya selesaikan, kemudian saya kembali lagi. Ketika saya datang, apakah boleh saya lanjut mengusap kepala? Karena tadi saya sudah sampai tangan. Ya, jawabannya boleh. Walaupun sudah kering yang ini, jawabannya boleh dia lanjut. Kenapa? Karena mualah hukumnya sunnah.
Jadi kalau kita berbicara boleh tidaknya, ya boleh dia sambung. Tapi kalau kita berbicara sunnahnya, kita katakan di sini kamu sudah tidak mualah. Kenapa? Karena anggota wudhu yang ini sudah kering tadi. Maka sunnahnya kamu ulang lagi wudhumu. Tapi hukumnya sunnah. Sunnahnya kamu ulang lagi wudhumu. Ya, tapi tidak wajib. Seandainya kamu mau lanjutkan juga langsung mengusap kepala, hukum wudhu musyah. Karena mualah hukumnya sunnah. Dan ini juga akan disebutkan nanti bahwa mualah dalam mandi junub juga hukumnya sunnah. Mualah dalam mandi junub juga hukumnya sunnah. Misalnya, kalau ada kasus, ada seorang yang butuh mandi wajib tengah malam. Butuh mandi wajib tengah malam. Ini tidak apa-apa kita sebutkan, kita majukan sedikit di sini karena mungkin bisa jadi dibutuhkan. Ya. Ada orang butuh mandi junub tengah malam, tapi dingin, ya tidak memungkinkan. Lantas apa dilakukan? Dia menyiram bagian tubuh bagian bawahnya, pinggang ke bawah di malam hari dengan niat mandi junub. Niat mandi junub dia siram dari pinggang ke bawah. Setelah itu dia pergi tidur. Ya. Besok subuhnya sudah bisa mendingan, dia siram sisa bagian tubuh bagian atasnya. Apa hukum mandi junubnya? Kata para fuqaha, mandi junubnya syah. Kenapa? Karena mualah dalam mandi junub itu hukumnya sunnah. Ini kan tidak berurutan kan? Bagian bawah dulu, besoknya baru sisanya. Ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena mualah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Walaupun sekali lagi yang paling afdal tentunya ya semuanya. Yang paling afdal adalah al-mualah, ya, berurutan. Ya, mencuci anggota wudhu setelahnya sebelum anggota mencuci anggota wudhu sebelumnya setelahnya sebelum anggota wudhu sebelumnya mengering. Ya, sebelum mengering. Baik. Ala kulli hal ini sunnah-sunnah yang disebutkan oleh para fuqaha dalam al-wudhu. Baik, dan di antara sunnah wudhu yang tidak disebutkan oleh penulis Abu Syuja rahimahullahu taala adalah membaca doa setelah wudhu. Ya, membaca doa setelah wudhu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini doa setelah wudhu. Ini asalnya dua doa ya, saya gabungkan jadi satu. Mau dibaca salah satunya juga sudah cukup. Ini sunnah wudhu. Kemudian di antara sunnah wudhu adalah sholat 2 rakaat setelah wudhu. Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Ya, kapanpun dia wudhu, dimanapun dia wudhu, setelah dia wudhu dianjurkan disunnahkan sholat 2 rakaat. Nah, ini poin-poin yang berkenaan dengan sunnah wudhu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya pembahasan berkenaan dengan nawaqid al-wudu, pembatal wudu, insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan esok hari. Insyaallah taala. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Nas'alullaha taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.